Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Kasus rekaman diduga ketidaknetralan ASN, Bawaslu Papua kirim rekomendasi ke BKN dan Komisi ASN. Merauke masuk musim penghujan, warga diimbau waspada DBD dan malaria. Pembukaan sejuta lahan untuk pertanian di Merauke berdampak positif pada petani lokal. Dinas Perikanan Kota Jayapura mendorong para nelayan lokal untuk meningkatkan produksi ikan tuna karena Kota Jayapura memiliki potensi laut berlimpah dengan komoditas unggulan seperti ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Dinas Perikanan Kota Jayapura berharap produksi ikan di perairan Kota Jayapura bisa mencapai 45 ton per tahun. Menurut catatan Dinas Perikanan Kota Jayapura, permintaan komoditas unggulan ikan tuna dan cakalang ke pasar luar negeri cukup tinggi dan beberapa perusahaan rutin mengekspor ikan dari Kota Jayapura melalui Makassar, Bali, dan Jakarta. Sayangnya, perusahaan yang langsung ekspor dari Kota Jayapura belum ada. Pada tahun 2025 mendatang, pemerintah Kota Jayapura akan melakukan ekspor perdana ikan tuna langsung ke Amerika dan Jepang. Melakukan ekspor perdana dengan tujuan pasar luar negeri itu Jepang dan Amerika. Komoditasnya hanya satu, ikan tuna. Baik tuna diolah dalam bentuk tuna utuh maupun tuna olahan yang dalam bentuk sashimi dan yang lain-lain. Nah, saat ini juga produk kita juga sudah dikirim, namun lewat Makassar, Bali maupun Jakarta. Tetapi yang langsung dari Jayapura sendiri belum. Nah, harapan kita ketika perusahaan ini mereka lengkapi dokumen-dokumennya, mungkin tahun depan itu menjadi ekspor perdana Kota Jayapura untuk komoditas perikanan. Nah, tentu kami harapkan juga dukungan pemerintah dalam hal dokumen surat-surat maupun yang lain-lain terkait perizinan, sehingga ketika proses ekspor ini lancar, ini juga membuka ruang untuk para investor yang lain bisa masuk dan mereka bisa invest di Kota Jayapura. Karena tentu potensi kita cukup besar, terutama untuk 3 komoditas unggulan untuk perikanan tangkap, tuna, cakalang, tongkol. Ini potensinya cukup besar, namun belum dikelola secara optimal. Ya, kita bersyukur dengan adanya SKPT Kementerian Kelautan Perikanan di Biak, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu, ini akan membuka pasar yang cukup besar dan saya yakin juga ke depan pasca DOB ini sektor perikanan akan menjadi sektor unggulan. Pemerintah setempat saat ini telah menyediakan prasarana bagi kelompok nelayan seperti bantuan kapal penangkap ikan lengkap dengan alat tangkap, navigasi, dan sarana keselamatan. Dinas Perikanan Kota Jayapura juga mengajak para distributor untuk berinvestasi di sektor perikanan, khususnya ikan tuna karena sumber daya perikanan yang melimpah. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Puncak Jaya meluncurkan program pengelolaan dapur sehat. Program dapur sehat diikuti 60 warga dari 20 distrik di Kabupaten Puncak Jaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya keluarga berisiko stunting melalui pengelolaan dapur yang sehat dan bergizi. Program Dapur Sehat ini meliputi pelatihan dan pendampingan kepada ibu rumah tangga dan para pengelola dapur di berbagai kampung. Ibu rumah tangga diajarkan cara memasak makanan yang bergizi, cara mengatur pola makan yang sehat, serta pentingnya kebersihan dalam pengelolaan dapur. Ibu-ibu yang punya bayi balita, itu kita kumpulkan mereka sesuai dengan kampung KB yang ada. Itu jumlah kampung KB-nya 20 kampung dan jumlah pesertanya sekitar
50 sampai 60 kami undang. Lalu kami mengajarkan mereka gimana cara mengolah makanan, makanan-makanan yang bergizi. Kita menjelaskan juga fungsi atau khasiat dari makanan itu. Ya fungsinya untuk tubuh mama-mama maupun anak-anak, bayi balita, di mana mereka kalau mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bersih, untuk tubuh seperti apa itu yang kami ajarkan. Langsung praktek, bahan makanan yang kami sudah kumpul, itu langsung praktek dengan mama-mama. Ada teman-teman yang sudah siap dan mereka mengajarkan. Jadi cara mengolah, cara mengkonsumsi makanan yang 4 sehat 5 sempurna itu seperti apa supaya bayi-balitanya itu sehat. Terus kalau ketika hamil dia harus konsumsi apa supaya anaknya lahir sampai 2 tahun itu dia sehat, dia tidak kena stunting. Salah satu peserta dari Kampung Usir, Ruspina Enumbi, senang karena mendapatkan banyak manfaat mengikuti kegiatan ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan yang telah mengajar kami memasak untuk mencegah stunting. Ini tetap berlanjut. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, Pemkab Merauke terus berupaya menurunkan angka stunting yang saat ini masih di angka 22%. Angka ini tentu sangat tinggi, sehingga pemerintah berupaya keras agar stunting bisa turun. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Nevil Muskita, mengatakan sulitnya menurunkan angka stunting di Merauke karena wilayahnya yang luas, sehingga perlu tenaga dan anggaran yang besar. Di Merauke relatif masih tetap di angka 22% ya, dibanding tahun lalu, walaupun ada penurunan di tahun sebelumnya di 2021-2022. Tapi 2022-2023 relatif tetap di angka 22%. Tentu saja angka ini masih menjadi PR bagi pemerintah daerah secara keseluruhan ya, semua stakeholder untuk bagaimana secara berkolaborasi bersama-sama menurunkan angka stunting yang diharapkan di bawah angka 14% kan. Ya tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi stunting ya, terutama dari sisi ketahanan pangan keluarga, ya kesejahteraan perekonomian untuk mendukung konsumsi gizi yang baik, kemudian bagaimana kemiskinan, higiene dan sanitasi lingkungan, akses air bersih, tapi juga termasuk pelayanan kesehatan. Selain letak geografis yang sulit, warga di pedalaman banyak yang tidak memiliki MCK dan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Puncak Jaya dan Merauke. Untuk memenuhi stok darah di Manokwari, Papua Barat, Komlekat Kodam 18 Kasuari menggelar donor darah yang berlangsung di markas Komlekat Senin kemarin. Bakti sosial donor darah ini bekerjasama dengan PMI Papua Barat. Warga Manokwari, Lukas, berharap donor darah rutin digelar. Menurunkan darah kita kepada orang yang membutuhkan, karena selain untuk membantu orang tapi juga untuk kesehatan kita sih ke depan. Kita memang dari penyakit yang lain pikir begitu ya pikir. Jadi bagi rekan-rekan atau masyarakat Manokwari, saran saya sering menurunkan darahnya karena darah kita bermanfaat untuk masa depan orang lain. Kegiatan ini merupakan agenda rutin kami setiap tahunnya ketika hari Komplek Angkatan Darat. Kita selalu menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan yang salah satu diantaranya adalah kegiatan donor darah yang sebagaimana kita ketahui setetes darah itu sangat berguna bagi masyarakat dan bagi kehidupan. Selanjutnya kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita galakkan terus di kota Manokwari khususnya, sehingga dapat membantu bagi kemanusiaan dan juga kehidupan. Kolaborasi dengan PMI sehingga bisa memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di wilayah kerja di Manokwari. Seperti yang kita ketahui bersama, kebutuhan pasien akan darah itu tinggi, namun kesadaran masyarakat untuk
dengan sukarela mendonorkan darahnya itu masih rendah. Jadi harapannya dengan kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial ini dan dilakukan di area publik bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah, bahwa donor darah itu membantu menyelamatkan nyawa manusia lainnya. Donor darah yang digelar selama 1 hari berhasil mengumpulkan 200 kantong darah yang akan dipasok ke 2 rumah sakit yang ada di Manokwari, Papua Barat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.